أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita itu dalam bersangka, dalam menduga dan sebagainya itu berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menduga, bersangka bersandarkan ilmu yang kita miliki. Terbatas ilmu kita, hasilnya adalah salah. Sebagaimana yang sudah kita baca dan akan kita ulangi lagi pada 176 dari surat Al-Imran, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Ya Rasulullah, jangan engkau merasa susah, sedih terhadap orang-orang yang bersegera di dalam kekafiran, yaitu tidak mau ikut perang. Innahum la yadurullah syai'a, mereka itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi Allah taala yang memiliki agama tidak susah, kenapa kamu susah? Ini kan agama miliknya Allah taala. Jangan kamu susah, kenapa ya? Kok orang-orang itu tidak membela Allah taala? Ini sama dengan orang yang dia punya pegawai misalnya. Pegawainya itu ya ada yang mogok mungkin, ada yang tidak masuk mungkin. Lalu ada yang susah, ini bagaimana ini? Kok tidak ada yang mogok dan tidak masuk? Tidak apa-apa, kata yang punya perusahaan. Andai kan seluruh pegawai ini keluar, saya ganti pegawai yang baru. Tidak ada masalah. Gitu ya. Andai kan mereka itu semua keluar, kalau saya pecat, saya kena undang-undang harus bayar pesangon. Ini mereka tidak mau masuk, mogok keluar, silakan. Saya tidak usah bayar apapun, selesai. Saya ganti dengan pegawai yang baru, tidak ada masalah. Begitu ya. Allah Ta'ala juga begitu. Allah Ta'ala tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala itu kan mendatangkan makhluk yang baru seperti kita, tidak apa-apa. 8 miliar tidak beriman, Allah Ta'ala gantikan sekian miliar yang beriman, tidak ada masalah. Gitu. Kok bisa begitu? Yuridullahu alla yaj'al hadzan fil akhirah. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak mau ngasih pahala. Ini jawabannya. Gitu ya. Karena Allah taala tidak mau ngasih pahala, ya mereka tidak diberi amal soleh lah. Kan gampang begitu. Kenapa? Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu mau memberi mereka itu pahala, diberi rezeki amal soleh lah, kan begitu. Gitu.
Mekanismenya begitu. Kalau Allah Ta'ala mau meningkatkan derajat di surga, amal solehnya ditambah. Dalam arti dia dimudahkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala untuk beramal soleh, naik derajatnya. Begitu. Allah Ta'ala yang mengatur semua itu. Tidak bisa ditanya, kenapa Anda kok kaya misalnya lah. Ya. Kenapa Anda kok sangat kaya? Kenapa Anda kok terlalu kaya? Nah, gitu ya. Anda ini terlalu kaya, bukan sangat terlalu kaya. Nah, gitu ya. Karena dia Allah Ta'ala mau dititipi harta, diberi kemampuan Subhanahu Wa Ta'ala ya, untuk mengemban sekian banyak harta. Tidak ada masalah buat dia. Nah, gitu ya. Buat dia tidak ada masalah, karena memang dia Allah Ta'ala mau diberi harta. Ada lagi orang yang bisa memimpin sekian puluh juta orang, bisa dia, tidak ada masalah. Nah, begitu ya. Dia punya kemampuan. Nah, dia punya kemampuan untuk menguasai jiwanya orang sekian banyak. Orang kaya dia punya jiwa yang bisa menguasai sekian harta, tidak masalah dia, tidak kaget dia. Nah, gitu. Semua itu berangkat dari jiwanya. Ada orang yang jiwanya begitu bernilai sampai dia merasa bahwa amal yang soleh yang dia kerjakan masih kurang, beramal lagi. Apalagi ulama ya. Ilmunya dia tambah. Nah, begitu, itu yang terjadi. Nah, gitu ya. Karena dia bisa merasakan seberapa besar kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin dia mampu merasakan besarnya mulia Allah Ta'ala, semakin dia mau mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebaliknya, mereka yang tidak mau, Allah Ta'ala mengatakan walahum azabun azim, ayat 177. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurru syai'a. Orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman yang sudah dia miliki, bayangkan. Ya. Membeli kekafiran dengan iman yang sudah dia miliki, bayangkan. Bayangkan ada orang, ya, saya bantu membayangkan, membeli pisang dengan mobilnya, bayangkan. Gitu ya. Apa tidak kaget yang jual pisang itu? Nah, gitu ya. Ada orang bawa mobil, gitu ya. Bawa mobil mewah, lalu dia bilang, ini berapa harga pisangnya? Ya 30.000. Wah, saya ada bawa uang, ya. Anda saya kasih mobil saya ya 3 miliar, ya. Gitu ya. Tidak percaya yang jual pisang, tidak percaya. Nah, gitu ya. Kecuali setelah dia berikan kuncinya, STNK semuanya diberikan, gitu ya. Baru dia percaya, sudah, gitu ya. Besok tidak jualan pisang dia. Tidak jualan pisang dia, punya mobil dia, udah jual pisang dia, begitu ya. Dari kagetnya mungkin dia mati, dari kagetnya. Nah, misalnya kaget dia, tiba-tiba dapat, begitu ya. Dari begitu kagetnya, itu apa pengaruhnya? Tidak ada apa-apa, mobil dan pisang. Tapi kalau iman dibeli, dijual untuk kekafiran, itulah kebodohan yang sebenarnya. Kebodohan yang sebenarnya adalah orang yang sudah berada pada iman. Nah, gitu ya. Orang sudah berada pada iman, nah, begitu ya. Orang yang sudah berada pada iman, sudah berada pada keselamatan, gitu ya. Lalu dia berikan keselamatannya kepada orang, lalu dia keluar dari keselamatan menuju kepada kebinasaan. Nah, gitu ya. Dia keluar dari keselamatan menuju kepada kebinasaan. Dia keluar dari keselamatan menuju kepada kebinasaan. Ada yang Allah mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walahum azabun alim, untuk mereka itu azab yang pedih, nah, supaya mereka merasakan, gitu ya, bagaimana akibat dari kebodohan mereka. Nah, masih ada lagi 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan sampai orang-orang kafir itu mengira, menduga bahwa kalau kami beri tunda mereka itu adalah suatu kebaikan buat mereka. Mereka menganggap bahwa lihat, kami katanya melawan Allah Ta'ala itu salah, tidak sholat itu salah, buktinya tidak ada masalah. Terus diancam sama ustadznya,
Gitu ya. Hati-hati ya, kalau udah awas sekarang diancam. Buktinya tidak sholat ya tidak apa-apa. Nah, minum khamr ya tidak apa-apa lah. Gitu ya. Kalau memang memang beragama itu suatu keselamatan, buktinya tidak beragama ya selamat. Nah, jadi apa buktinya agama itu menyelamatkan? Nah, begitu ya, dia bertanya. Nah, katanya kalau orang tidak beragama tidak selamat. Lah ya, mana buktinya? Buktinya tidak beragama, tidak sholat, minum khamr, gitu ya. Semua yang haram dia kerjakan, ya ada masalah, gitu ya. Cuma ustadz yang ribut, Tuhannya tidak ribut kok, tidak apa-apa lah, gitu ya. Dalam pandangannya dia begitu. Innama numlillahum liyazdadu itsman. Sesungguhnya Allah Ta'ala menunda mereka itu agar dosa mereka semakin bertambah lah, gitu. Yang seperti ada orang ke dokter, gitu ya. Ke dokter dilihat foto paru-parunya, wah, gitu ya. Paru-parunya sudah menunjukkan orang ini tidak lama hidupnya. Katanya dokter, sebaiknya Anda banyak merokok, gitu ya, karena itu obat. Gitu ya. Kalau Anda merokok nanti, loh kok begitu? Kata dokternya, saya ngobati orang ini. Seluruh ilmu yang saya miliki tidak bisa ngobati orang ini. Ya sudah jebol paru-parunya. Begitu ya. Paru-parunya sudah jebol, saya suruh ngobat. Segala apa dimasukkan tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa. Jadi ya saya rekomendasikan supaya lebih banyak dia merokok, ya, supaya selesai. Nah, jadi saya tidak terbebani. Gitu. Allah Ta'ala juga begitu. Kalau seseorang itu sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya tidak diridhoi, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, dan dia azabnya mau ditambah. Sehingga oleh Allah Ta'ala dia diberi waktu, diberi kekuatan, diberi waktu, diberi harta, diberi kekuasaan agar memenuhi kuotanya azab. Orang ini mau diazab sekian, jadi dosanya mesti sekian. Mau diazab sekian, dosanya mesti sekian. Jadi karena belum diberi waktu oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi waktu sampai memenuhi kuota, dimatikan, selesai. Nanti dia begitu di akhirat nanti dengan azab yang sesuai dengan yang dia minta. Itulah keadilannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita jangan minta keadilannya Allah Ta'ala, mintalah rahmatnya. Gitu ya. Kita itu hidup bukan untuk mencari keadilan, mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu adil, gitu ya, Allah Ta'ala menghitung, dihitung antara yang mau kita terima berupa surga dan amal soleh kita tidak sebanding. Gitu ya, tidak sebanding. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita selamat, insyaallah. Walahum azabun muhin. Buat mereka itu ada azab yang pedih. Bukan pedih, azab yang menghinakan. Pertama tadi azab yang besar, lalu kemudian azab yang pedih, lalu kemudian azab yang menghinakan. Itulah 3 sifat azab. Azab itu ukurannya besar, lalu secara kuantitas besar, secara kualitas pedih dan menghinakan. Begitulah orang beriman juga begitu. Balasannya orang beriman besar, balasannya enak dan mulia. Surga itu besar, rasanya enak, dan karenanya penghuninya menjadi mulia. Berbalik antara surga dan neraka. Kata hasibah itu ternyata dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulanginya dalam Al-Quran agar kita itu tidak salah. Misalnya pada surat Al-Mu'minun ayat 5556, ayahsabuna annama numbiduhum bimalin wa banin nusari'u lahum fil khairat. Bala yash'urun. Apakah mereka itu menduga bahwa kalau kami beri mereka itu banyak harta, banyak anak, nusari'u lahum fil khairat, kami mempercepat kebaikan buat mereka. Lihat, lihat di sini. Kok jauh-jauh di surga? Sekarang saya sudah dapat. Gitu ya. Sekarang sudah dapat. Gitu ya. Mereka-mereka yang ibadahnya tambah banyak, apa buktinya? Saya tidak menghina orang yang beribadah, tapi tolong buktikan
Kalau memang ibadah itu ada manfaatnya buat mereka, mestinya mereka ibadahnya tambah, hartanya tambah loh, begitu loh mestinya. Tapi kan tidak begitu lah. Begitu ya. Buktinya mereka-mereka yang semakin menjauhi Allah Ta'ala, rezekinya tambah banyak. Itu fakta lah. Begitu ya. Itu kenyataannya begitu loh. Begitu ya. Kita kan berpegang pada kenyataan lah. Itu ilmunya orang tidak beriman. Nah, itu ilmunya orang tidak beriman. Begitu ya. Kenyataannya mereka-mereka yang tidak beriman, gitu ya, rezekinya tambah banyak lah. Yang beriman utang sama yang tidak beriman loh, itu kan kenyataan itu. Nah, begitu ya. Negara yang utang ya, tapi ya sama saja. Nah, negara dari mana? Kalau bukan dari rakyatnya. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan itu sebenarnya adalah suatu tipuan buat mereka. Nah, bal la yash'urun, mereka tidak sadar. Nah, gitu ya. Surat Al-Qalam ayat 44. Fadharni wa man yukadzibu bi hadzal hadis. Biarkan saya, kata Allah Ta'ala, berhadapan dengan orang yang mendustakan firman Allah Ta'ala. Sanastajrijuhum min haitsu la yash'urun, min haitsu la ya'lamun. Akan kami beri istidraj mereka. Istidraj dari kata daraja, naik. Istidraja, proses menaikkan derajat. Nah, jadi mereka itu oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan supaya kemampuan mereka melawan Allah Ta'ala semakin sempurna, semakin kuat, dosa semakin bertambah. Dan mereka tidak menyadarinya. Nah, gitu ya. At-Taubah, gitu ya, 2 kali dalam surat At-Taubah. Saya baca satu saja, ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu ya Rasulullah kagum dengan harta dan anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hadid dunia. Allah Ta'ala itu, kamu jangan kagum dengan harta dan anak mereka. Memang Allah Ta'ala akan mengazab mereka, gitu ya, dengan itu tadi, dengan harta dan anak di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan kafir lah. Gitu ya. Itulah yang terjadi lah. Allah Ta'ala ingatkan pada surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apa kalian menduga bisa masuk surga padahal belum datang pada kalian yang sebelum orang sebelum kalian? Masatumul ba'sa wal dharra. Mereka kena al-ba'sa, nah, gitu ya, penderitaan, nah, wal dharra, gitu ya, bahaya, nah, al-ba'sa diri mereka sendiri yang kena musibah, penyakit dan sebagainya. Az-dharra, gitu ya, lalu paceklik misalnya, gitu ya. Wa zulzilu, digoyang-goyang mereka, diguncang keadaan mereka. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai mereka itu, sampai rasulnya ini dan yang bersamanya, walladzina amanu ma'ah, yang beriman bersamanya, berkata, mata nasrullah. Nah, kapan pertolongan Subhanahu wa taala? Ala inna nasrullahi qarib. Nah, gitu ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Nah, dan ayat yang sudah kita baca pada ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu ya Rasulullah menduga bahwa orang yang mati fi sabilillah itu mati, tidak. Ahbal ahya, hidup. Inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Baik. Saya lanjutkan, nanti akan kita temukan lagi pada ayat sesudahnya yang terkait dengan hasibah. Masih terkait dengan hasibah, ayat 179, maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan, nah, gitu ya, tidak akan membiarkan keadaan orang beriman itu ya sudah begitu-begitu, tidak, gitu ya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah Subhanahu wa taala itu memisahkan yang jelek dari yang jelek dari yang baik. Memang tujuannya Allah Subhanahu wa taala berbuat semacam itu. Nah, jadi jangan dianggap, dikira bahwa loh Allah taala kok membiarkan, nah, gitu ya, kok membiarkan
kok mengadakan suatu proses, ada perang misalnya. Nah, dengan perang itu yang seperti kita lihat sebelumnya, ada orang munafik yang tidak ikut perang, gitu ya, yang sudah Allah Ta'ala janjikan azab tadi sebelumnya, gitu ya, Allah Ta'ala sudah menjadikan azab pada mereka lah. Tapi kan dengan adanya perang tadi kelihatan, memang jihad itu tolak ukur, gitu ya. Tolak ukurnya orang beriman itu bukan sholat Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri ya semuanya hadir ramai, gitu ya, ramai Idul Fitri, Idul Adha, ramai. Waduh, banyak yang sholat ya, gitu ya, banyak yang sholat. Meskipun riayanya 3 kali, gitu ya, itu yang datang banyak semuanya. Nah, bukan 2 kali, 3 kali yang datang banyak sholat. Nah, tapi kalau jihad, ya, semuanya mengundurkan diri lah. Begitu. Kalau sholat iya, apalagi berangkat umroh iya lah. Tapi kalau jihad, begitu ya, wah, belum, saya badan saya ini sakit dan sebagainya. Tidak berangkat. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan memang itu saya buat, nah, supaya kelihatan, supaya memberikan kesempatan kepada kita semua. Nah, kepada kita semua, agar yang baik itu muncul kebaikannya, kualitasnya muncul. Nah, sama dengan ujian di sekolah, ujiannya dipersulit agar kelihatan siapa yang pintar dan siapa yang tidak lah. Kan kelihatan di ujian tadi. Nah, gitu ya. Kalau sekedar orang ini sudah sekolah, oh bukan merupakan tanda bahwa dia pintar. Nah, orang ini sudah pernah sekolah, tapi ada ijazahnya, ada nilainya. Nah, itu pun masih diuji lagi. Sudah ada ijazahnya yang isinya nilai masih diuji lagi. Nah, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, gitu ya. Baik. Baik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah Ta'ala itu tidak bermaksud sekedar membuka yang ghaib kepada engkau, Rasulullah. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala tidak sekedar mau membuka yang gaib kepada engkau ya Rasulullah. Karena tapi Allah Ta'ala itu punya maksud, nah, gitu ya, punya maksud untuk gitu ya, memberitahu Rasulullah SAW. Dan ternyata ayatnya berbunyi, walakinnallaha yastabi min rusulihi man yasha. Memang Allah Ta'ala itu mau memilihkan untuk Rasulnya siapa yang dia kehendaki. Nah, Allah Ta'ala itu ya Rasulullah, gitu ya, tidak punya maksud memberitahu kamu yang gaib, karena ilmu yang gaib itu banyak. Tidak mungkin Allah Ta'ala beritahu semua begini ya. Ya Rasulullah, orang ini begini, waduh banyak laporannya. Nah, gini saja, dikasih peristiwa nanti kan kelihatan. Begitu ya. Kalau Allah Ta'ala memberitahu orang ini baik, orang ini beginilah. Begitu ya. Misalnya saya beri contoh misalnya seorang guru misalnya tahu yang gaib, misalnya guru di sekolah lah, gitu ya, tahu yang gaib, dia tahu, nah, ini gurunya hebat tahu yang gaib. Tetapi apa lalu kemudian guru tadi tidak membuat suatu ujian ulangan? Ya tidak. Saya tahu yang gaib lah, orang dia tidak tahu siapa dia, orang tuanya tidak tahu siapa dia, masyarakat tidak tahu siapa dia lah. Kalau Allah Ta'ala memberitahu Nabi saja, ya Nabi saja yang tahu. Orang lain tidak tahu. Orang itu tidak tahu bagaimana kualitasnya. Oleh Allah Ta'ala dibuat perang supaya kelihatan, ini orang yang berkualitas. Nah, ini orang yang tidak berkualitas. Nah, di sini Al-Baghawi membawa sebuah cerita, yaitu bahwa Nabi bersabda, "Uridat alayya ummati fi suwariha fitin." Ditampakkan pada saya umat saya itu bentuknya masih dalam bentuk tanah. Kama uridat ala Adam, sebagaimana diperlihatkan pada Nabi Adam. Wa u'limtu, dan saya juga dikasih tahu, man yu'minu bih wa man yakfur bih, dan saya juga dikasih tahu siapa yang beriman dan yang tidak, dan yang kafir. Lalu berita itu sampai kepada orang munafik. Nah, mereka berkata orang munafik, "La iya, Rasulullah SAW itu Muhammad," kata mereka, "tahu siapa di antara kita yang beriman dan yang tidak. Lah kita ini, gitu ya,
Lah kita ini bersama dia sekarang dalam keadaan tidak mempercayainya, dia tidak tahu. Nah, dia bilang tahu siapa yang tidak beriman waktu mereka masih jadi tanah. Sekarang kok masih balik yang ghaib. Sekarang kita tidak beriman, dia tidak tahu. Nah, gitu. Sekarang ini kita kan tidak beriman. Nah, gitu ya. Tidak mempercayainya, tidak mempercaya dia tidak tahu. Lah kok dia bilang saya tahu. Nah, gitu. Itu kata orang munafik. Waktu sampai berita itu pada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ma balu aqwam ta'anu fi ilmi wa la tas'aluni." Nah, "Ma balu aqwamin ta'anu fi ilmi." Kenapa ada orang-orang yang melecehkan ilmu saya? "La tas'aluni an syai' fi ma bainakum wa bainas sa'ah illa anba'tukum bihi." Mereka tidak bertanya kepada saya sekarang kecuali saya beritahu. Lalu ada orang berkata, "Ya Rasulullah, bapak saya siapa?" Karena dia itu hasil hubungan gelap zaman jahiliyah. Jadi dia tidak tahu siapa diri ayahnya, gitu ya. Dia tahu ibunya, bersama ibunya dia. Bapaknya siapa dia tidak tahu. Nah, daripada repot-repot tes DNA, tanya Nabi saja. Nah, tapi di waktu dan tempat yang salah. Nah, begitu ya. Kalau mau tanya siapa bapaknya, ya bisik-bisik saja, tidak ada orang. Ini enggak. Di masjid di hadapannya orang banyak, tanya siapa ayahnya. Oleh Nabi dijawab, "Hudzafah, abuka Hudzafah." Ayahmu namanya Hudzafah. Nah, katanya ibunya, tidak ada seorang yang begitu paling durhaka kepada ibunya seperti kamu. Nah, menanyakan, Allah Ta'ala menutup, tidak ada yang tahu siapa bapaknya, ditanyakan di depan orang banyak. Gitu ya. Bapak saya siapa? Dijawab oleh Nabi SAW. Gitu ya. Oleh Nabi SAW dijawab. Langsung dijawab. Gitu ya. Begitu Nabi menjawab dan Nabi menjadi begitu marah, semua Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bika nabiyyan fa'fu anna afallahu anka." Nah, gitu ya. Ya Rasulullah, kami ridha kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Al-Qur'an sebagai imam, dan engkau sebagai nabi, gitu ya. Maafkan kami, semoga Allah Ta'ala maafkan engkau ya Rasulullah. Nah, Nabi berkata, "Fahal antumun tahu?" Sudah selesai. Nah, Nabi itu jangan ditanya, jangan dites Nabi itu. Tahu apa tidak? Tahu Nabi. Nah, gitu ya. Para Rasul itu tahu yang ghaib. Tetapi itu bukan konsumsi publik. Pertama. Kedua juga Rasulnya juga tidak perlu tahu semua, buat apa? Nabi tahu. Nanti pada waktu peperangan, nanti besok orang kafir si fulan mati di sini, ditunjuk lokasinya. Nah, mati di sini. Besoknya kata sahabat, saya lihat memang orang itu mati di titik-titik yang Nabi yang ditunjuk. Nabi tidak hanya menyebutkan namanya, lokasinya Nabi tahu. Nah, dan beliau juga bermimpi sebelum perang Uhud. Saya melihat, gitu ya, pedang. Saya melihat ada sapi-sapi yang sudah disembelih. Saya melihat pedang saya itu patah. Itu berarti sapi-sapi itu artinya nanti ada sahabat saya yang terbunuh. Pedang saya patah berarti ada keluarga saya yang akan mati syahid lah. Nabi itu tahu lah, gitu ya. Nabi itu tahu lah, gitu ya. Nabi Yakub, gitu ya, tahu. Nabi Yusuf masih ada itu tahu dia. Nah, gitu ya. Makanya sewaktu anaknya mengatakan, "Ya wahai ayahku," itu Benyamin juga ditangkap sekarang lah. Gitu ya. Nabi Yakub berkata, "Kamu kembali," gitu ya. "Wa'tuni bihim jami'an." Nah, gitu ya. "Wa'tuni bihim jami'an." Jamak, gitu ya. Bukan hanya Benyamin, bukan hanya anak pertama yaitu Yahuda kalau tidak salah, tapi bihim, bukan bihima, bihim. Artinya Nabi Yusuf juga ada di situ lah. Datangkan mereka semua kepada saya lah. Nabi Yakub tuh tahu. Nah, jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari beberapa pintu. Kenapa? Supaya tidak dilihat orang banyak lah. Tapi usaha itu tidak berhasil. Karena maksudnya menghindari takdir, tetapi Allah Ta'ala punya ketentuan. Nah, jadi kita tahu takdir tidak ada gunanya. Begitu, kita tahu takdir tidak ada gunanya lah. Kalau kita tahu misalnya ada seorang yang besok mau mati, kita cegah, ya mati dia. Kita tahu bahwa kita mau sakit, lalu kita beli obat, kita tumpuk-tumpuk obat, tetap sakit. Sudah minum obat ini. Wahai dokter, saya itu dikasih tahu mau sakit.
Semua obat kita minum ya tetap sakit. Karena sudah waktunya sakit. Bukan soal penyakit, bukan soal apapun, tidak. Nanti waktunya sembuh. Bukan soal obatnya, tidak. Nah, tapi sudah waktunya sembuh memang. Sudah waktunya sembuh ya sembuh. Nah, sudah waktunya sembuh. Nah, tetapi ada proses. Nah, kalau seseorang itu sembuh dengan tanpa obat, ya bisa saja. Mungkin dia tidak punya uang untuk berobat. Atau mungkin sudah usaha tapi tidak berhasil, dan sebagainya. Sembuh dia. Baru dia yakin, sekarang saya minta pada Allah Ta'ala karena usaha saya, misalnya. Sudah waktunya lah. Jadi hendaknya kita itu ukuran iman kita itu diukur dari seberapa rasa ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Iman kita itu diukur dari seberapa besar rasa ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Lihat anak kecil itu. Nah, gitu ya. Anak kecil itu begitu tergantung pada orang tuanya. Gitu ya. Anak kecil itu begitu tergantung pada orang tuanya. Dia tidak yakin pada yang lainnya. Gitu ya. Dia benar-benar bergantung kepada orang tuanya, terutamanya kepada ibunya. Nah, sampai dia membuat berhala perempuan. Nah, karena dia di alam bawah sadarnya protektor pelindung itu adalah ibunya semata. Begitu ya, kan ibunya semata. Jadi dia membuat berhala seperti ibunya supaya dia dilindungi. Nah, jadi orang itu meskipun sudah usia berapapun, gitu ya, alam bawah sadarnya tetap membawa dia kembali kepada ibunya. Oleh karenanya orang yang kehilangan, gitu ya, anaknya waktu masih kecil, itulah yang disebut berpahala gitu ya, disebut berpahala. Kenapa? Karena masih ada keterikatan yang sempurna antara orang tua dan anak. Tapi kalau sudah dia balik, anaknya mulai tidak terlalu butuh pada orang tuanya, akhirnya orang tuanya juga tidak terlalu merasa butuh pada anaknya, lalu mati biasa saja. Nah, tidak Nabi sebutkan. Nah, tapi yang Nabi janjikan terlindungi dari api neraka itu adalah yang waktu, gitu ya, yang waktu mereka belum balik. Hendaknya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketergantungan kita pada orang tua kita waktu masih kecil. Itu bagaimana? Gitu ya. Jangan sampai kita itu bergantung pada yang lainnya. Walladzina amanu asyadu hubban lillah. Dan orang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar Khattab berkata, Rasulullah, gitu ya, semua yang tidak ada di dunia ini yang saya cintai seperti engkau ya Rasulullah, kecuali diri saya. Seperti engkau kecuali diri saya. Artinya setelah semua saya cinta, setelah diri saya baru Nabi, baru semua hal. Tidak bisa, kata Rasulullah SAW. Tidak begitu ya Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai dari cinta kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Begitu. Gitu ya. Ini cinta pada Nabi loh ya, bukan pada Allah Ta'ala, pada Nabi. Kepada Nabi, gitu ya, sudah begitu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu salah, gitu ya, salah dalam mencintai sesuatu, gitu ya, berarti kita pun juga salah dalam berpikir. Urutannya salah. Gitu ya. Urutannya salah. Karena urutannya salah sehingga apabila terjadi sesuatu, ya tentu mengakibatkan suatu kehancuran, suatu bencana dan sebagainya. Karena yang dia utamakan bukan cinta kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Nabi-Nya, tetapi kepada yang lain-lainnya, kepada keluarga dirinya, kepada dirinya dia cintai. Nah, dalam dirinya itu ada dirinya, ada istrinya, anaknya, hartanya, dan semuanya lah. Baru nanti nomor kesekian baru ya kepada Allah Ta'ala, baru kepada Nabi-Nya. Masa mau tidak cinta pada Allah Ta'ala kan tidak enak, tidak betul, dimarahi orang banyak nanti lah. Gitu ya. Masa tidak cinta pada Nabi lah. Nah, gitu ya, sudahlah. Nah. Apa yang terjadi? Lemah dia. Karena bersandar kepada barang yang lemah, yaitu makhluk. Bersandar kepada barang yang lemah, yaitu makhluk. Kalau bersandar kepada Allah Ta'ala, sesuatu yang kuat.
Katanya, siapa orang yang bersandar pada selain Allah Ta'ala? Orang kafir, orang munafik. Dia bersandar kepada hartanya, kepada kedudukannya, dan sebagainya. Meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggapnya bahwa yang dia cintai ini punya kekuatan. Nah, dianggapnya dia cintai punya kekuatan, padahal kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, seluruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kalian itu beriman, kemudian dilanjutkan dengan bertakwa, maka buat kalian itu ada ajrun azim, ada pahala yang begitu besar. Gitu ya. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan pahala sebesar berapa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Anda kepingin mengukur seberapa besar iman saya, Anda ukur saja seberapa besar, gitu ya, seberapa besar keyakinan yang Anda dapatkan dari saya. Nah, gitu ya. Semakin iman saya kuat, semakin besar keyakinan saya kepada Allah Ta'ala, semakin banyak yang Anda terima dari saya. Nah, gitu ya. Itu udah bisa ditipu lain dengan harta. Ada orang mungkin punya harta banyak, ngasihnya sedikit. Nah, tapi kalau iman, keyakinan, gitu ya, itu udah bisa ditipu. Nah, itu seberapa besar keyakinan saya pada Allah Ta'ala bisa diukur dari seberapa besar keyakinan yang Anda dapatkan, gitu ya, dari saya. Nah, mengukurnya begitu saja. Nah, kalau kita mau mengukur keyakinan seseorang pada Allah Ta'ala, rasakan saja seberapa besar keyakinan yang bisa dia berikan kepada kita. Nah, kalau kita ketemu seseorang, lalu keyakinan kita kepada Allah Ta'ala semakin bertambah, berarti dia punya keyakinan yang bagus. Nah, tapi kalau kita ketemu seseorang dan tidak ada hal yang bertambah, berarti dia pun imannya juga lemah. Nah, tentu orang semacam ini tidak banyak bisa kita harapkan. Nah, carilah orang yang bisa menambah keyakinan kita. Ya. Gitu ya. Jangan kita jangan ke akhirat, ke Allah Ta'ala. Dunia ini saja. Kita mencari orang yang punya keyakinan. Nah, kalau kita kumpul hidup bersama orang yang ragu-ragu, bagaimana ya? Ini bisa apa tidak? Ini jadi begini. Lu Anda ragu-ragu, tidak perlu saya. Saya perlu orang ragu-ragu. Saya perlu orang yang yakin, meskipun dia salah. Nah, gitu. Karena nanti dia bisa mengatasi kesalahannya. Tapi kalau orang ragu-ragu, sudah benar ya apa ya? Bagaimana ya? Dikerjakan apa tidak ya? Oh, ragu-ragu. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang yakin lah. Kita hidup tidak boleh ragu-ragu, harus yakin. Nah, gitu lah. Kalau salah, kalau kita itu orang hebat, gitu ya. Nanti kita bisa mengatasi segala kegagalan kita, sudah kita perhitungkan, gitu ya. Bahwa nanti saya begini loh, itu sudah diperhitungkan lah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan ayat 180. Wala yahsabanna lah. Yahsabanna ini lagi. Ketemu hasibah lagi. Janganlah orang itu menduga siapa? Alladzina yabkhaluna bima atahullahu min fadli huwa khairan lahum. Jangan sampai orang-orang yang bakhil itu menganggap bahwa kalau mereka itu tidak sedekah itu baik buat mereka. Nah, bal huwa syarrun lahum, tidak baik, jelek. Sayutawwaquna, akan kami lingkarkan pada mereka itu ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Apa yang mereka bakhil itu nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kenapa kok bukan sekarang? Karena hadisnya Rasulullah menjelaskan, innalladzi la yu'addi zakata malih. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, muthilallahu yaumal qiyamah. Hadisnya mengatakan yumathilullahu malahu yaumal qiyamah, akan dibentuk hartanya di hari kiamat apa? Syuja'an. Suatu makhluk yang begitu berani, akra', bengis, gitu ya. Di mana dia itu
ya'khudhu thumma ya'khudhu pilih zamataihi fi yani shidqayataihi, dua taringnya. Nah, gitu ya. Punya dua taring. Hadis lain mengatakan zabibatan. Nah, gitu ya. Sama saja dua taring, gitu ya. Tsumma yulzimuhu yutawiqu, lalu dipegang terus begini. Bagaimana? Gitu ya. Kalau kita itu ditumpui, gitu ya. Kita ada di punggung kita itu ada hewan yang siap untuk menggigit kita. Bagaimana? Ya berhenti jantung kita. Nah, saya jelaskan. Gitu ya. Begitu kita diletakkan hewan, nah, gitu ya. Kita misalnya dikasih king cobra yang besar begini, gitu ya, mulutnya menganga begini, dilingkarkan. Ya jantung kita berhenti, selesai. Itu jawabannya. Gitu ya. Langsung mati kita. Belum digigit sudah mati kita. Nah, dari takutnya belum digigit sudah mati kita. Di akhirat tidak bisa mati, ketakutan. Begitu ya. Dan berkata, Ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah hartamu. Nah, loh, kan itu milik saya, gitu ya. Kan itu milik saya lah, gitu ya. Allah mengatakan, walillahi mirathus samawati wal ard. Miliknya Allah Ta'ala semua harta waris di dunia ini yang dari langit. Nah, kita di dunia tidak bawa apa-apa, kemudian harta itu dibawa pada kita untuk kita berikan kepada siapapun, mustakhlafin. Kita dititip oleh Subhanahu wa taala supaya kita dapat pahala dari sedekah. Kalau kita hafal Quran, baca Al-Quran setiap hari, berzikir, di mana kita punya pahala yang besar dari Quran dan zikir, tidak perlu pahala, tidak perlu harta kita, sudah cukup. Karena kita itu juz amma saja belum selesai, gitu ya. Nanti jadi imam baca li'ilah fi Quraisyin dan sebagainya. Ya sudah, mau diapakan? Dikasih harta supaya sedekah, supaya pahalanya banyak. Lah kalau kita setiap hari baca Al-Quran seperti sudah begitu, gitu ya. Hafal Quran 30 juz. Kalau ngaji enak didengar, gitu ya. Itu masih sedekah. Masih sedekah itu. Yang orang yang hafal Quran itu masih sedekah. Lah ini sudah, gitu ya. Sudah Quran ya hafal qul huwallah saja. Begitu ya. Lalu tidak keluar apapun. Lah yang mau dipakai untuk bekal di kuburan itu apa lah, gitu ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala itu khabir, tahu segala perbuatan kita yang mendetail sekecil apapun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.